Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Arini Syahada. Saya mahasiswi di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Apa sih teori psikoanalisis itu? Yuk langsung aja kita bahas ke sejarahnya. Teori psikoanalisis dipelopori oleh seorang dokter psikiatri yaitu Sigmund Freud pada tahun 1896. Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan lagi sebagai alam ketidaksadaran manusia. Nah, kita udah tahu nih sejarahnya. Yuk kita lanjut ke definisinya. Definisi dari psikoanalisis ini adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian di masa depan. Menurut Freud, kepribadian manusia memiliki 3 struktur yang terdiri dari id, ego, dan superego. Struktur kepribadian tersebut akan saling berinteraksi dan akan menentukan perilaku seseorang. Id yaitu kepribadian yang ada di diri kita sejak lahir. Id menyimpan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti makan, minum, atau rangsangan agresivitas dan seksualitas. Id memiliki prinsip kerja yang serba mengejar kenikmatan. Yang kedua yaitu ego. Ego juga berperan sebagai mediator antara id, yakni keinginan untuk mencapai kepuasan dan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego juga sebagai pengontrol id dan diatur oleh prinsip realitas. Yang terakhir yaitu superego, mengatur agar ego bertindak sesuai moral masyarakat, menghalangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari teori psikoanalisis ini. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis ini adalah membuat kesadaran-kesadaran hal-hal yang tidak disadari konseli. Sedangkan tujuan khususnya adalah membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap. Sigmund Freud membagi tahapan perkembangan anak berdasarkan kematangan fisiologis dari bagian tubuh tertentu. Ada 5 tahapan perkembangan yang dapat diamati dalam fase oedipal. Yang pertama fase oral dari 0 sampai sekitar 1,5 tahun. Yang kedua ada fase anal 1,5 sampai 3 atau 3,5 tahun. Yang keempat ada fase palik 3 sampai 5 tahun. Yang keempat ada fase laten 5 sampai 10 tahun dan yang kelima ada fase genital 10 tahun sampai masa remaja. Kita terakhir akan membahas kelebihan dan kekurangan. Dan sekarang kelebihan dulu ya. Yang pertama ada menggabungkan teori kepribadian dan teknik psikoterapi. Yang kedua, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia. Yang ketiga, percaya dengan adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Nah, selanjutnya kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu terlalu menekankan kepada pengalaman masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. Yang kedua yaitu terlalu merendahkan martabat kemanusiaan dan yang ketiga yaitu terlalu meminimalkan rasional. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.